Kita muda. Luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kita semua ya. Senang sekali bisa berada di UNAS, ya, salah satu perguruan tinggi tertua di Indonesia. Jadi UNAS ini menjadi bagian dari sejarah pergerakan pendidikan di negeri kita tercinta. Dan hari ini teman-teman, adik-adikku tercinta, aku ingin mengajak teman-teman untuk kembali merenung. Bahwa dimanapun kita belajar, dimanapun kita menggali ilmu dalam pendidikan, akhirnya yang menentukan adalah diri kita sendiri. Banyak anak muda yang merasa kalau kita kuliah di satu perguruan tinggi yang terkenal ya dengan reputasinya dan fasilitasnya, kemudian otomatis bisa sukses. Ternyata tidak. Kembali kepada diri kita masing-masing. Komitmen kita pada diri kita untuk bisa mewujudkan mimpi, mewujudkan cita-cita kita. Nah, inilah pesan moral yang aku ingin bagikan kepada teman-teman hari ini dan siapapun yang menonton Kick Andy Goes to Campus hari ini, karena tamu kita istimewa sekali, perjalanan hidupnya juga bisa jadi pembelajaran, dan hari ini kita juga bersama tamu-tamu istimewa kita. Kita berikan aplaus untuk Nikita Mirzani. Kita berikan aplaus untuk Thorik Halilintar. Baik, jadi sudah tahu siapa tamu istimewa kita hari ini? Siapa? Kok tahu kalian ya? Berarti sering aktif di media sosial ini ya. Baik, kalau gitu kita langsung sambut Dr. Oki Pratama. Iya, Dr. Oki, terima kasih. Silakan disapa teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengen juga dong ikutan, ya bareng-bareng ya kita ya. Kita muda. Pertama-tama yang saya hormatin seluruh para petinggi dan tamu kehormatan juga saya datang ke sini. Alhamdulillah atas undangannya juga. Terima kasih kepada petinggi-petinggi Universitas Nasional. Dan yang saya cintai juga seluruh saksi-saksinya saya membuat bisnis ini menjadi lebih besar lagi. Terima kasih seluruhnya para brand ambassador saya, seluruh kolega-kolega saya. Dan yang paling saya cintai seluruh mahasiswa Universitas Nasional. Hari ini kita sharing-sharing karena sampai detik ini pun saya pun masih belajar. Dan yang harus kalian tahu, saya pernah di posisi seperti kalian duduk dan belajar dari pengalaman orang. Maka dari itu saya ingin juga belajar juga dari kalian juga hari ini. Terima kasih. Baik. Ya, Bang. Tunggu dulu sebelum duduk. Ya. Jadi Dr. Oki ini Ya. dokter. Dokter, Bang. Walaupun mungkin abang lihatnya sering di media sosial, di TV, tapi dokter, Bang. Dokter. Dokter. Jadi lulus fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran. Tapi katanya pernah berkali-kali gagal masuk fakultas kedokteran. Iya, Bang. Jadi udah berkali-kali daftar, pernah ke kalau sebut nama misalnya ke UI. Gagal. Gagal. Dulu itu namanya jalurnya PMDK, dari nilai rapor gagal, Bang. Oke, terus? UGM, ujian tertulis. Gagal. Gagal. 2 kali. Kita hitung ya berapa kali kegagalannya ya. Terus? Unsri Palembang, gagal lagi. Unsri juga gagal? Gagal lagi, Bang. Jadi nggak semuanya mulus. Berikutnya Universitas Andalas Padang, gagal lagi. 4 kali gagal? Gagal. Sampai Sungguh. udah, ini gimana nih kayak gitu. Terus negeri udah pada tutup. Kan kalau zaman dulu itu nggak tahu sekarang ya. Negeri duluan tuh yang buka. Akhirnya mau... Tunggu, stop dulu.
Kenapa nafsu banget untuk jadi dokter hari itu? Iya. Karena Kalau saya gagal sekali udah cari yang jurusan lain yang kira-kira bisa lulus lah. Kenapa ingin sekali jadi dokter hari itu? mungkin juga ada pengaruh dari kecil itu udah didoktrin orang tua harus jadi dokter karena mungkin jualan jasa. Kalau jasa itu mau sampai mati pun tetap berguna. Oke, Gitu. pemikiran begitu ya. Pemikiran begitu. Jadi ini pengaruh orang tua ada Ada nih? pengaruh orang tua. Orang tua dokter, Orang tua enggak dokter. tapi maksa anaknya jadi Semua dokter. anaknya jadi dokter. Iya. Oh semua anaknya jadi dokter? Iya, Bang. Orang tua pekerjaannya apa? Papa pensiunan PNS, mama ibu rumah tangga. Akhirnya kuliahnya di Fakultas Kedokteran mana? Ini sudah selesai, 4 kali gagal ini. 4 kali gagal, yang keterima itu selalu jadi yang jurusan kedua yang keambil, Bang. Oh jadi dokter nggak diterima tapi banyak jurusan keduanya Jurusan diterima. keduanya selalu keterima teknik. Teknik. Ada Kenapa nggak yang ambil? teknik sipil, teknik pertambangan, tapi nggak mau ambil karena emang benci fisika, Bang. Hati-hati ada anak-anak fisika di sini. Iya. Kelihatan dari wajahnya mereka memang susah. Benar. Oke, jadi akhirnya Akhirnya keterima di universitas swasta, Universitas Baitur Rahma di Padang. ada Fakultas Kedokteran di situ. Benar. Oke, jadi hari ini perguruan tinggi Anda ini, universitas Anda harusnya bangga karena ada Alhamdulillah. salah satu alumnusnya yang Alhamdulillah. sukses ya. Kita berikan tepuk Alhamdulillah, tangan juga. alhamdulillah. Jadi sekali lagi ini menunjukkan ya, dimanapun kita belajar, Ya. ketika kita bersungguh-sungguh dan kita menambah ilmu dari berbagai sumber, Ya, kita bisa sukses ya. saya setuju itu. Walaupun saya lulusan swasta, mungkin tidak dikenal nasional, tapi saya harus menasionalkan diri saya dan universitas saya. Setuju. Baik, silakan duduk dok. Menarik ya. Ya. Jadi ini sebenarnya pesan moral yang juga ingin disampaikan. Akhirnya Benar, kembali kepada diri kita sendiri. Benar, Bang. Seberapa besar kita punya daya juang. Benar. Seberapa besar kita ingin mewujudkan cita-cita atau mimpi kita ya. Benar. Tidak ada sukses yang sambil rebahan ya. Benar, Bang. Benar. Baik. Jadi bisa cerita Ya, awal mula ketika orang tua waktu itu menginginkan anaknya jadi dokter. Ini berapa bersaudara, Dokter Oki? 3 bersaudara. Tiga-tiganya dokter. 3-tiganya dokter. Hari itu Dokter Oki nggak merasa bahwa itu dipaksakan dan merasa tertekan. Tidak, malah saya enjoy dan selalu dari kecil sampai menentukan cita-cita, kalau selalu ditanya mau jadi apa, saya selalu mengatakan saya pengen menjadi dokter. Oke, jadi tidak ada tekanan, tidak ada paksaan dan Benar. tidak ada penderitaan selama kuliah. Benar. Memang itu yang juga diinginkan. Memang, karena juga dari kecil pun saya merasa dokter itu adalah orang pintar, jadi ada kayak kebanggaan aja. Teman-teman, yang menarik ini, sejak kecil sebenarnya Dokter Oki termasuk anak cerdas dengan Ya, IQ di atas rata-rata. Alhamdulillah. Dan ikut kelas akselerasi waktu Benar. SMP. Benar. Tapi yang saya ingin tanyakan, peluang itu kan ada waktu lulus SMA, Benar. kan ditawari juga untuk Benar. kelas akselerasi. Iya. Dan semua anak-anak dimanapun juga dan orang tua bangga sekali kalau anaknya terpilih Iya. untuk masuk kelas akselerasi. Benar, Bang. Artinya mempersingkat juga ya. Dokter Oki saya dengar 2 tahun SMP-nya. Benar. Tapi kenapa di SMA tidak mau lagi untuk ikut kelas akselerasi? Iya, kalau kita ngomong dari awal saya itu memang benar-benar orangnya akademik sekali. Dari SD itu saya selalu ranking 1 terus, Bang. Dari kelas 1 sampai kelas 6. SMP saya masuk akselerasi dengan IQ di atas rata-rata. Jadi SMP itu saya akselerasi 2 tahun. Lalu SMA itu tadi, Bang, ditawarin lagi. Tapi kenapa saya nggak mau? Karena saya merasa ketika SMP itu kalian harus tahu, saya itu harus datang sekolah, harus sampai sekolah jam 5 subuh dan pulang jam 5 sore, hari Minggu tetap sekolah. Ketika orang libur, saya tetap sekolah. Ketika orang libur 1 bulan, kami sekolah dan kami ada waktu libur sendiri palingan cuma 1 minggu. Saya merasa kehilangan masa kecil saya, masa muda saya di waktu SMP. Dan saya kalau kita kan dulu kalau sekolah pasti ada teman seangkatan.
Nah saya nggak merasakan ada teman seangkatan di SMP saya. Jadi teman saya itu cuma 21 orang Bang. Karena kami itu satu kelas cuma 21 orang. Lalu di SMA saya mau ditawarin lagi untuk kelas akselerasi lagi. Saya nggak mau karena kata orang masa-masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Akhirnya saya nggak mau Bang masuk akselerasi lagi di SMA. Tapi alhamdulillah juga saya menjadi peringkat 1 terus juga di SMA gitu Bang. Jadi saya nggak mau kehilangan masa-masa indah saya di SMA gitu Bang. Tapi kenapa waktu daftar di FK kok 4 kali gagal? Dan yang menarik, nah ini orang tua dengan caranya ya memacu semangat anaknya, mempertanyakan. Dia bilang, Oki, ini bapakmu yang bilang kan, Oki, kamu katanya jenius, kamu katanya anak pinter, kamu ranking terus. Lah berarti kamu gak cerdas sebenarnya karena kamu gak lulus. Ada pernyataan seperti itu? Ada Bang, ada. Tapi menurut saya kata-kata itu menjadi motivasi sebagai diri saya mendengar itu. Ya benar juga, bukan saya langsung down ataupun langsung kayak judgmental, enggak. Berarti saya menerima kritikan itu ya benar, berarti saya harus tunjukin nih kalau saya bisa kayak gitu. Seenggaknya ketika saya nanti kalau seandainya lulus saya harus buktikan ini kalau saya benar-benar ketika menggeluti ini saya akan harus menjadi seenggaknya bersinar di bidang yang saya pilih ini gitu Bang. Jadi motivasi aja bagi saya. Mau jadi dokter estetik, Mau dokter estetik itu apa? Dokter kecantikan mah, Mau jadi bencong apa? Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.